Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Satyanto dan juga Pak Sutoyo selaku dosen pengampu praktikum mata kuliah bangunan hidrolika. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi atau kunjungan di Danau Situ Gede Bogor. Kelompok 4 terdiri dari Faisal yang NIM F440121082, Refka Anima Saputro dengan NIM F440121073, Deborah Fiolindini dengan NIM F440121094, dan saya Fitri Nisha Bilkis dengan NIM F441221090. Selanjutnya, seperti yang diketahui bahwa air merupakan sumber daya alam yang sangat vital bagi kehidupan dan aktivitas manusia. Air ini digunakan untuk berbagai macam keperluan, dimulai dari konsumsi, sanitasi, hingga sektor sosial ekonomi seperti pertanian. Salah satu sumber air itu berada di badan air. Salah satunya berada dekat dari IPB University, yaitu Situ Gede, yang merupakan danau seluas sekitar 6 hektar di Kelurahan Situ Gede, Kota Bogor, dengan kedalaman mencapai kurang lebih 6 meter. Pasokan air dari Situ Gede berasal dari mata air dan aliran kawasan sekitar, termasuk daerah Dramaga. Situ Gede ini membutuhkan pemeliharaan berkelanjutan seperti pengelolaan kualitas air, kontrol elevasi air, dan perawatan saluran masuk keluar agar tetap berfungsi optimal. Selanjutnya adalah terkait lokasi dan peralatan pengamatan, di mana seperti yang tadi saya jelaskan, kami melakukan kunjungan ke Danau Sitogede. Nah, di Danau Sitogede ini ada 5 titik pengamatan dengan titik koordinat seperti pada layar dan fungsi dari masing-masing badan saluran yang ada di titik-titik masing-masing itu pada layar juga. Nah, peralatan yang kami gunakan pada saat pengamatan ada pita ukur untuk mengukur dimensi dan smartphone yang mencakup GPS dan kamera. Selanjutnya, untuk peralatan yang kami gunakan pada saat praktikum atau pembuatan laporan itu mencakup laptop dengan Microsoft Excel, AutoCAD, dan Microsoft Word. Selanjutnya adalah bangunan hidrolika yang ada di Danau Sentugede. Nah, terkait bangunan hidrolika itu sendiri adalah struktur teknik yang digunakan untuk mengatur, menyalurkan, dan mengendalikan air pada sungai, danau, waduk, maupun saluran drainase. Sehingga fungsinya itu mencakup pengendalian banjir, penyediaan air irigasi dan domestik, pengelolaan kualitas air, serta mendukung kebutuhan lingkungan dan rekreasi. Nah, terkait bangunan hidrolika yang ada di Danau Sentugede itu ada tiga, ada inflow, ada inlet, dan outlet. Inflow itu adalah aliran masuk yang membawa air menuju danau dari sungai kecil, limpasan permukaan, mata air, atau subcatchment lainnya. Sehingga komponen ini menentukan nih volume air yang diterima danau. Nah, kalau untuk inlet itu adalah saluran fisik terkait tempat air untuk masuk ke danaunya. Jadi fungsinya itu untuk mengatur lajur dari si alirannya ini untuk mempengaruhi stabilitas muka air danau. Dan desainnya perlu mempertimbangkan debit rencana serta kontrol sedimentasi sehingga erosi dan pendangkalan bisa dicegah. Kalau outlet itu adalah saluran keluaran yang mengatur keluarnya air gitu dari si danau menuju sungai atau sistem drainase hilir. Fungsinya untuk menjaga elevasi dan mencegah limpasan yang berlebih. Selanjutnya, Oke. Selanjutnya untuk dimensi bangunan hidrolika di titik satu info, di sini kita setelah melakukan pengukuran, lebar dasar saluran ini ada 2,13 meter dan lebar atas saluran itu 2,38 meter, kedalaman saluran 1,44 meter, kedalaman aliran 0,35, lebar dinding betonnya 0,30 dan tinggi dasar saluran ke dasar jembatan itu ada 0,94 meter. Di sini dapat dilihat dari gambar yang udah kita bikin, ada dina info-nya, potongan CC dan juga potongan ini. Next. Oke, selanjutnya untuk di titik 2 itu juga info. Jadi kurang lebih untuk ukurannya itu sama. Jadi bisa dilihat juga bahwa di potongan AA ini kita juga sama dengan yang titik. Selanjutnya ini Baik. untuk dimensi titik tiganya atau outletnya. Di sini ada bangunan outlet. Bangunan ini kita ukurnya dari lebar dasar salurannya, panjang walkway, kedalaman saluran hilir, kedalaman aliran hilir, tinggi spillway, kedalaman saluran hulu, aliran hulu, dan juga
lebar dinding beton. Di sini kita ukur untuk tinggi pintu bendungnya ini, tinggi pintu airnya dan lebar serta tebalnya kita ukur, dan ini untuk ukurannya kita buatkan ke dalam desain yang kita tunjukkan di gambar. Next. Setelah dilakukan pengamatan, didapatkan bahwa kondisi efisien saluran itu bangunan hidrolika masih berjalan tetapi mengalami degradasi. Selanjutnya terjadi perubahan atau guna lahan, dan hal itu menyebabkan penyempitan dan perubahan jalur salurannya. Selanjutnya terdapat sedimentasi yang meningkat di beberapa titik inflow dan juga inlet. Penumpukan sampah ditemukan di hampir seluruh jalur saluran menuju Danau Situgede. Selanjutnya, dan juga infrastruktur hidrolika seperti pelimpah, saluran inlet atau outlet, dan juga pintu airnya menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Permasalahan utama dari saluran ini adalah penyumbatan saluran akibat sampah, kerusakan infrastruktur hidrolika, sedimentasi yang tinggi, penyempitan saluran, efek backwater, supply inflow tidak stabil, dan juga risiko banjir meningkat ketika outlet tersebar. Next. Di setiap titiknya ini kita jabarkan satu persatu. Untuk di kondisi titik satu info itu salurannya berubah, ada saluran yang digunakan sebagai kawasan permukiman dan juga fasilitas umum, sehingga alirannya menyempit dan terpecah menjadi dua saluran kecil gitu. Nah, sebagian saluran yang tertutup jalan juga menyebabkan kapasitas hidroliknya menjadi menurun, dan juga sedimentasi dan sampah juga menumpuk di area titik satu ini. Selanjutnya pada titik 2 ada inflow. Bagian hulu ini masih berfungsi, namun saat mendekati danau, saluran dipenuhi dengan sampah dan juga endapan lumpur dan juga tumbuhan liar, sehingga menyebabkan aliran ke danau ini terhambat. Untuk kondisi titik 3 atau outlet, kerusakan beton akibat erosi aliran menyebabkan kapasitas pelepasan menurun, sehingga risiko genangan meningkat. Next. Selanjutnya pada kondisi titik 4 dan juga merupakan inlet, ini banyak sampah dan juga tanaman air menutup saluran, sehingga saluran ini tidak terlihat jelas bentuknya juga. Nah, debit masuknya juga kecil dan juga tidak signifikan. Untuk kondisi titik 5 yang inlet, ini agak jauh dari danau situ gitu ya. Nah, ini inlet ini merupakan inlet dari arah tenggara dengan kondisi yang cukup kritis, di mana pintu airnya rusak dan juga sedimentasi cukup lumayan tinggi, juga tumpukan sampah menyebabkan aliran terhambat. Selanjutnya untuk solusi pemeliharaan berdasarkan masalah-masalah yang telah dibahas sebelumnya, diantaranya dengan melakukan yang pertama adalah regular cleaning atau pembersihan secara berkala, yaitu dengan mengeringkan sedimen dan mengangkut sampah secara berkala dari saluran inlet, inflow, dan juga outlet, sehingga penampang saluran dapat tetap terjaga. Yang kedua adalah perbaikan dan rehabilitasi infrastruktur hidrolika dengan cara memperbaiki atau mengganti pintu air yang rusak, memperbaiki struktur pelimpah atau spillway, dan juga menguatkan beton pada tebing saluran untuk mencegah kerusakan akibat aliran air. Dan yang ketiga adalah redesign atau normalisasi saluran dengan cara pelebaran saluran, penyesuaian dimensi saluran sesuai debit rencana, dan juga penataan ulang jalur aliran yang menyempit atau terkonversi menjadi jalan atau permukiman, sehingga saluran tidak mudah tersumbat dan juga mampu mengalirkan air dengan baik. Beberapa solusi lain, misalnya implementasi mekanisme penangkap sedimen dan sampah dengan cara pemasangan sedimen trap atau saringan di inlet, sehingga sedimen dan sampah tidak terbawa masuk ke danau. Selanjutnya adalah penguatan pengelolaan sampah dan juga keterlibatan masyarakat. Edukasi kepada masyarakat itu mengenai dampak pembuangan sampah ke saluran, terutama terkait penyumbatan aliran dan juga peningkatan resiko banjir. Selain itu, penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas
dengan pendekatan sosial dan kelembagaan, pendekatan konservasi atau implementasi LID, mengurangi limpasan langsung dan beban saluran dengan memprioritaskan proses alami seperti retensi, vegetasi penyerap, kolam resapan, atau zona resapan. Konsep ini dikaji dalam studi drainase perkotaan modern sebagai alternatif mengurangi debit puncak serta beban sedimen. Selanjutnya adalah beberapa gambar dari bangunan hidrolika yang ada di Danau Situgede. Yang pertama sudah ditampilkan juga pada pembahasan sebelumnya untuk titik 1. Kemudian ini untuk titik 2. Dan ini untuk titik 3. Ini cross sectionnya. Dan ini potongan memanjangnya. Oke, sehingga dapat disimpulkan Danau Situgede ini memiliki fungsi yang penting untuk irigasi maupun konservasi dan rekreasi. Saluran inflow, inlet, dan outlet harus bekerja optimal. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa adanya penyempitan saluran, adanya sedimentasi, sampah, tumbuhan liar, dan juga kerusakan struktur yang dapat mengganggu aliran masuk keluar danau. Kondisi ini menurunkan suplai air dan juga meningkatkan pendangkalan, sehingga menambah risiko limpasan saat hujan. Solusi kuncinya untuk menangani ini adalah normalisasi saluran, perbaikan bangunan hidrolika, pemasangan penangkap sedimen atau sampah, penguatan struktur, dan penerapan LED. Sarannya adalah perlu adanya pemeliharaan rutin berupa pembersihan sampah dan pengangkatan sedimen. Infrastruktur hidrolika yang rusak harus segera diperbaiki dan saluran yang menyempit segera dinormalisasi. Lalu, keterlibatan masyarakat juga dalam pengelolaan sampah serta pemantauan berkala terhadap debit, kualitas air, dan sedimentasi sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan Danau Situgede ini. Sekian yang dapat disampaikan dari kelompok 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih.